Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil ma'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hari Rabu ini tanggal 28 April 2021, saya akan menyampaikan tentang istighfar dan taubat meraih maghfirah. Para pembaca dan pendengar Pelita Ilahi, kita masih di 10 hari kedua bulan suci Ramadan, di mana merupakan hari-hari maghfirah atau ampunan. Istighfar dan taubat pada umumnya senantiasa digunakan dua kata ini guna meraih maghfirah atau ampunan. Apakah perbedaan di antara keduanya? Sebagaimana setiap kita membaca Al-Quran dan memahami bahwa Allah Ta'ala menggunakan kata tersebut, Allah Ta'ala telah berfirman di dalam Quran surah Hud, surah 11 ayat yang keempat dihitung dengan basmalah. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Artinya, dan supaya kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu, kemudian kembalilah kepadanya. Ayat ini menunjukkan bahwa taraf taubat itu datang kemudian dan lebih tinggi daripada istighfar dalam perkembangan rohani manusia. Taubat itu merupakan perbuatan untuk menghadap kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas dan sepenuh hati. Setelah memohon perlindungan Allah Ta'ala terhadap akibat-akibat buruk dan dosa-dosa yang sudah-sudah. Cara apakah yang dapat diperkirakan lebih baik daripada cara ini untuk mencapai qurub ilahi atau kedekatan kepada Tuhan? Dalam hal ini, Hadrat Masih Maud alaihissalam telah bersabda, ingatlah, dua hal telah dianugerahkan kepada umat ini. Pertama, untuk meraih kekuatan. Kedua, untuk menampilkan kekuatan yang telah diraih itu dalam amal perbuatan. Malfuzat jilid 1 halaman 348 edisi Rabuah. Yakni istighfar merupakan senjata yang dapat digunakan untuk melawan setan, dan taubat merupakan penggunaan dari senjata tersebut. Maka merupakan penjahiran dari potensi amal perbuatan yang dengannya setan akan menjauh. Jangan sampai jiwa kita dikuasai setan, dan untuk itu diperlukan upaya yang berkesinambungan untuk melakukan pengamalan kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala telah perintahkan kepada kita untuk melakukannya. Jika tidak, maka istighfar tidak akan memberikan manfaat, tidak akan dapat meraih ampunan. Para pendengar Pelita Ilahi,
Perintah istighfar merupakan suatu perintah yang Allah Ta'ala sendiri berikan kepada orang-orang yang beriman. Menyampaikannya juga melalui para nabi dan menekankan akan hal tersebut guna membaca istighfar atau selalu beristighfar. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang beriman, "Tsumma wastaghfirullah," artinya mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala. Maka seiring itu juga Dia telah berfirman, "Innallaha ghafurur rahim." Allah Ta'ala adalah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Quran Surah Al-Baqarah, Surah 2, ayat 200. Jadi, jika memohon ampunan, insya Allah Ta'ala akan diampuni. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah memerintahkan kita untuk bertobat, dan tobat nasuha, tobat yang murni. Sebagaimana firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukabbira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah Ta'ala dengan seikhlas-ikhlas taubat. Semoga Tuhanmu akan menghapuskan darimu keburukan-keburukanmu dan akan memasukkanmu ke dalam kebun-kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Quran Surah At-Tahrim, Surah 66 ayat 9. Di dalam tafsir Shogir berkenan dengan ini dikatakan, selanjutnya tampak bahwa setelah masuk surga, orang-orang mukmin akan mencapai maghfirah atau penutupan kekurangan. Mereka akan terus-menerus berdoa kepada Tuhan untuk mencapai kesempurnaan dan sama sekali tenggelam dalam nur ilahi, dan akan terus naik kian menanjak ke atas dan memandang tiap-tiap tingkat sebagai ada kekurangan dibandingkan dengan tingkat lebih tinggi yang didambakan oleh mereka. Dan oleh karena itu akan berdoa kepada Tuhan supaya Dia menutupi ketidaksempurnaannya, sehingga mereka akan mampu mencapai tingkat lebih tinggi itu. Inilah makna yang sesungguhnya tentang istighfar, yang secara harfiah berarti memohon ampunan atas segala kealpaan. Istighfar yang memberikan sarana pengampunan abadi adalah yang disertai dengan taubat nasuha yang tulus murni, yang terus dipenuhi lagi oleh manusia dengan kebaikan-kebaikan, yang selalu memperhatikan hukukullah dan hukukul ibad dan berusaha secara berkesinambungan. Para pendengar Pelita Ilahi, apa saja yang diperlukan untuk dilakukan dalam bertobat yang murni? Dalam hal ini, Hazrat Imam Mahdi wa Masih Maud, pendiri Ahmadiyah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam telah membimbing kita dengan 3 hal. Mari kita simak. Pertama, sucikanlah benak kita dari hal-hal yang dapat memunculkan pemikiran-pemikiran merusak atau pemikiran dan hasrat untuk berbuat buruk. Sebelum ada usaha untuk membersihkan pikiran, tidak akan mungkin taubat yang murni dapat diraih. Dengan hanya mengucapkan Astaghfirullah Rabbi min kulli jambin wa atubu ilaih. Dengan mengucapkan ini di mulut saja tidak akan memberikan manfaat apa-apa sebelum benak berjalan dengannya secara beriringan. Yang kedua, jika terjadi suatu keburukan atau pemikiran untuk berbuat buruk muncul di benak kita, maka manusia hendaknya menyesali dan gelisah, disertai dengan upaya untuk mengeluarkannya. Adapun dosa, tidak hanya dosa besar saja, berbagai jenis keburukan seperti merampas hak orang lain, mengucapkan ucapan buruk kepada orang lain, semua ini merupakan keburukan dan akan membawa jauh dari penerimaan taubat. Banyak orang yang berusaha merampas hak orang lain seperti di pengadilan, sampai-sampai sesama saudara kandung pun terkadang saling merampas hak satu sama lain. Atau ada beberapa suami istri saling menipu. Setelah mereka berulah seperti ini, lalu mengharapkan maghfirah Allah Ta'ala dan beranggapan telah taubat, adalah pemikiran yang sama sekali keliru. Hanya khayalan omong kosong belaka. Taubat akan dikatakan sejati dan tulus jika timbul penyesalan dan kegelisahan yang sedemikian rupa setelah melakukan kealpaan yang sekecil sekalipun. Yang ketiga, harus ada tekad dan iradah yang kuat. Saya tidak mendekati keburukan-keburukan itu. Malpujat volume 1 halaman 138 sampai dengan 139, edisi 1985 Nyukai. Jadi, jika 3 hal ini timbul oleh orang yang bertobat, selanjutnya Hadrat Masih Maud alaihissalam telah menekankan Allah Ta'ala akan memberikan taufik untuknya bertobat secara hakiki sampai-sampai keburukan akan hilang sepenuhnya darinya dan digantikan dengan akhlak mulia dan sifat-sifat terpuji. Hal ini merupakan kemenangan atas akhlak. Memberikan kekuatan pada hal itu adalah tugas Allah Ta'ala, karena dialah pemilik segenap kekuatan. Para pendengar Pelita Ilahi, inilah yang dinamakan taubat hakiki yang akan merubah keburukan dan kejahatan kepada jalan-jalan kebaikan Shiratal Mustaqim. Semoga Ilahi senantiasa memberikan taufik untuk kita. Selalu kita melakukan istighfar dan taubat setiap saat hingga napas penghabisan, sehingga maghfirah, ampunan Ilahi senantiasa tercurahkan kepada kita semua. Allahumma amin. Wassalamu ala manittaba'al huda
wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.